Shalom saudara-saudara, salam damai sejahtera buat setiap dari kita. Pada saat ini saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20 sampai 22. 1 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara-saudara, sebagai manusia ketika kita hidup di dunia ini, kita suka dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang terlihat wow, amazing di luarnya saja, terlihat keren di permukaannya. Kita sangat suka sekali. Kita suka sekali kalau ada orang-orang yang bisa menghibur kita, mengentertain setiap dari kita, sehingga akhirnya mungkin yang kita hatinya sedih, hatinya lagi murung, ketika melihat hal tersebut kita bisa disenangkan, kita bisa tertawa kembali. Apalagi kalau misalnya kita melihat ada orang Kristen, bukan cuma orang Kristen saja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, pergi persekutuan, rajin melayani, maka langsung, wah, emang ini adalah orang yang sangat rohani sekali, dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari permukaannya saja, maka ada banyak sekali orang-orang yang bisa membuat kita terhibur, bisa membuat kita wow. Tapi kita perlu sadar bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memakai topeng. Di luarnya terlihat bagaimana di dalamnya bisa berbeda 180 derajat. Kita bisa tertipu, tetapi Tuhan tidak pernah bisa tertipu. Dan bagi Tuhan yang paling penting adalah ketaatan kita kepadanya. Bukan apa yang kita tampilkan di luar, tetapi ketaatan kita, hati kita kepada Tuhan. Dan inilah yang bisa sama-sama kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini dalam 1 Raja-Raja 13 khususnya secara keseluruhan. Kalau misalnya kita melihat ayat 1 sampai ke 10, maka di sana kita bisa melihat ada seorang abdi Allah dari Yehuda. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan siapa orang tersebut, namanya siapa. Firman Tuhan hanya mengatakan abdi Allah dari Yehuda. Kondisi Israel pada waktu itu sedang sangat merosot sekali. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang jahat yang tidak melakukan apa yang benar di hadapan Allah, selalu melakukan apa yang tidak berkenan bagi Allah, yaitu Raja Yerobeam. Pada waktu itu Raja Yerobeam sedang melakukan suatu tindakan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan abdi Allah tersebut datang, abdi Allah tersebut menyatakan suatu penghukuman bagi Raja Yerobeam. Dan terjadi suatu hal yang sangat dahsyat sekali. Bagaimana dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di ayat yang keempat, ketika Raja Yerobeam mendengar penghukuman tersebut, dia sangat marah. Raja Yerobeam mengatakan, tangkaplah nabi tersebut. Tapi ketika tangannya seperti ini, tangannya menjadi kejang dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan yang berikutnya adalah kuali yang ada di atas mezbah itu juga terpecah. Itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara-saudara membawa Alkitab, saudara-saudara bisa membaca ayat pertama sampai ayat yang 10, saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana kondisi pada waktu itu. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu melihat, wow, ini adalah suatu perbuatan dari Tuhan. Kita tidak boleh macam-macam dengan abdi Allah dari Yehuda ini. Tetapi ternyata dalam menjalankan misi tersebut, Allah sudah menyampaikan suatu perintah yang harus ia taati. Perintahnya sederhana. Kamu tidak boleh makan roti di sana. Kamu tidak boleh minum air juga di sana. Kemudian pulangnya kamu juga tidak boleh melewati jalan yang sama. Jadi kalau jalannya ketika datang lewat kanan, berarti pulangnya harus lewat kiri. Sederhananya seperti itu. Tetapi di ayat yang ke-20 sampai 22 yang tadi telah kita baca bersama-sama, ternyata hal tersebut dilanggar oleh abdi Allah itu. Kalau misalnya kita lihat ayat yang ke-21 sampai 22, di sana dikatakan demikian. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan,
karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti, minum air tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Dan kalau misalnya kita melihat ayat 23-25, ketika abdi Allah tersebut pulang, dia diserang oleh singa, tubuhnya dicapik-capik dan ditinggalkan di tengah jalan seperti itu saja. Kalau misalnya kita melihat scene kisah dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, kita bisa melihat, wow, abdi Allah ini sangat luar biasa sekali. Tapi ternyata perintah Allah yang sederhana, dia tidak menaatinya. Dan dari sini kita perlu mengingat bagaimana sebagai seorang anak Tuhan bukan suatu hal yang spektakuler yang perlu kita kejar, tapi ketaatan, hidup taat kepada Tuhan. Karena itu yang dicari oleh Tuhan. Kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, bukan hal spektakuler, bukan mujizat yang dilihat oleh Tuhan, tapi Tuhan melihat hati setiap dari kita. Apakah kita memiliki kerinduan untuk taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap dari kita? Biarlah setiap dari kita, ketika kita menjalani hidup kita hari ini, kita ingat, hiduplah dalam ketaatan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami untuk hidup senantiasa dalam ketaatan kepadamu saja. Tidak melakukan hal-hal yang lainnya yang mungkin membuat orang terpesona, membuat orang menjadi kagum kepada kami. Tapi biarlah yang menjadi fokus utama kami, yang menjadi prioritas utama kami adalah hidup bagimu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.